Halo para penggemar matematika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemfaktoran persamaan kuadrat dengan cara kuadrat sempurna. Memang cara ini relatif panjang, tapi kita harus tahulah bahwa pemfaktoran itu bisa juga digunakan cara kuadrat sempurna. Misalkan saya punya persamaan kuadrat x kuadrat min x min 6 seperti ini. Bagaimana kalau kita memfaktorkan dengan cara kuadrat sempurna? Caranya seperti ini. Min 6 ini pindahkan aja ke ruas kanan jadi 6. Kemudian perhatikan ruas kiri ini saya tambah dengan setengah kuadrat, maka ruas kanan juga ditambah setengah kuadrat. Ya, pertambahan yang adil ini ya. Ruas kiri ditambah, ruas kanan juga harus ditambah. Nah, setengah ini dari mana sebenarnya? Nah, setengah itu diperoleh dari koefisien dari X. Koefisien dari X itu disebut BB-nya kan min 1. Tapi kita ambil harga mutlaknya aja, atau nilai positifnya saja. Jadi kita baca koefisien X itu nilai mutlaknya adalah 1. Jadi ini 1 dibagi 2. Seumpama sini ada min 2, ya 2 dibagi 2 gitu aja. Kalau sini ada min 4, berarti 4 dibagi 2. Jadi selalu separuhnya ya, dari koefisien X atau B. Jadi kalau kita lihat persamaan kuadrat ini kan A-nya sama dengan 1, B-nya min 1 ya. Kemudian C-nya min 6. Tapi ini harga mutlak B-nya saja 1 dibagi 2 begitu. Selalu dibagi 2. Oke, nah ini bisa dibentuk kuadrat sempurna yang ruas kiri. Jadi X min setengah. Setengah itu dari ini ya, ambil setengah. Nah, min itu ambil yang koefisien dari X ini negatif. Jadi pasti negatif. Kalau koefisien X-nya positif, ini jadi positif gitu ya. Berhubung ini negatif, ini ikut negatif. Oke, nah sekarang kita sederhanakan. Yang ruas kanan 6 ditambah seperempat, itu kan 6 itu 24 per 4. 24 per 4 ditambah 1 per 4, ya 25 per 4. Terus kemudian ini saya akar kedua ruas. Jadi kalau ruas kanan, ini hasilnya adalah plus minus akar 25 per 4. Begitu. Jadi kalau begitu, di sini ruas kirinya tetap X min setengah, ruas kanannya jadinya ini plus minus 5 per 2. Kemudian min setengah, ini saya pindah ke ruas kanan jadi setengah plus minus 5 per 2. Berarti X yang pertama itu adalah pakai plus ya, ini plus yang diambil dulu. Jadi setengah plus 5 per 2, ini 6 per 2 berarti 3. X yang kedua adalah setengah minus 5 per 2. Berarti min 4 per 2, min 2. Jadi kalau ditanyakan himpunan penyelesaian, ya sudah ketemu, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 3 min 2. Tapi kalau hanya disuruh memfaktorkan, ini kita bisa faktorkan seperti ini, bentuk faktornya, X min X1 dikali dengan X min X2. X1, X2 tinggal masukkan di sini, jadi X1-nya 3, X2-nya adalah min 2. Min ketemu min plus jadinya. Jadi kalau begitu, X kuadrat min X min 6 sama dengan 0 bisa difaktorkan menjadi X min 3 dikali X plus 2 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, sekarang saya berikan contoh nomor 2. Perbedaannya dengan nomor 1 adalah di nomor 2 ini koefisien X kuadratnya itu tidak sama dengan 1, tapi sama dengan 2. Nah, kalau koefisien X-nya bukan 1, maka harus kita buat 1. Caranya gimana? Kedua ruas ini kalikan setengah atau dibagi 2 ya. Semua suku ruas kiri kanan dibagi 2. Jadi kalau 2x kuadrat dibagi 2 ya x kuadrat, 3x bagi 2 ya 3 per 2x. Nanti min 2 bagi 2 ya min 1. Jadinya seperti ini. Jadi x kuadrat plus 3 per 2 x min 1 sama dengan 0. Nah, kemudian satunya saya pindahkan, ini min satunya saya pindahkan ke ruas kanan jadi 1. Kemudian yang sebelah kiri saya bentuk kuadrat sempurna. Caranya adalah lihat koefisien x 3 per 2. Kita ngambil separuhnya. Setengah dari 3 per 2 adalah 3 per 4. Betul ya? Jadi setengah dari 3 per 2 itu 3 per 4. Jadi ini pasti dikuadratkan. Kalau ruas kiri ditambah 3 per 4 kuadrat, maka ruas kanan juga ditambah 3 per 4 kuadrat. Supaya adil ya. Nah, kemudian yang ruas kiri bisa dibentuk kuadrat sempurna jadi X plus 3 per 4 kuadrat. Lihatlah koefisien dari X di sini plus, maka di sini pun plus. 3 per 4 diambil dari yang ini ya, yang dikuadratkan itu. Oke, sekarang 9 per 16 ditambah 1. Ini kan 25 per 16 ya. Nah, 25 per 16. Kemudian berarti X plus 3 per 4 itu sama dengan plus minus akar 25 per 16. Nah, 25 per 16 itu 5 per 4. Nah, sedangkan 3 per 4 dipindah ke ruas kanan jadi min 3 per 4. Jadi X yang pertama pakai plus, min 3 per 4 plus 5 per 4. Berarti ini kan berapa ini? 2 per 4 berarti setengah. Kalau X2 berarti min 3 per 4 ditambah dengan dikurangi ya.
Yang kedua dikurangi 5/4 jadi min 8/4, berarti min 2. Kalau begitu jika ditanya himpunan penyelesaian ya sudah ketemu. Nah, setengah sama min 2 gitu kan. Nah, kalau hanya difaktorkan, kita bisa uraikan seperti ini. X1-nya dimasukkan setengah, sedangkan X2-nya min 2, jadi ini plus, karena min ketemu min. Sekarang kalau tidak dikehendaki dalam bentuk pecahan, kalikan 2 aja. Kurung yang kiri ini, saya kalikan 2, berarti 2X, yang ini 1 jadinya, jadi 2X min 1, begitu. Kalau Anda kalikan, ini dikalikan 2x min 1 dikali x plus 2, pasti akan sama dengan 2x kuadrat plus 3x min 2. Nah, sekarang nomor 3. Ini koefisiennya saya perbesar lagi. 3x kuadrat plus 10x min 8 sama dengan 0. Nah, karena 3 ini bukan 1, ya kita jadikan 1 aja. Kalikan sepertiga, atau semua suku dibagi 3. Ruas kiri maupun ruas kanan. 3 kuadrat dibagi 3 ya berarti kuadrat. Nanti ini 10/3, ini min 8/3. Jadi seperti ini akhirnya. Ya, persamaannya bisa dibentuk seperti ini. Nah, kalau sudah min 8/3 pindah ke ruas kanan jadi 8/3. Kemudian di sini dibentuk kuadrat sempurna. Koefisien dari X di sini 10/3, mengambil separuhnya. Setengah dari 10/3. Setengah dari 10/3 adalah 5/3. Jangan lupa di kuadrat. Kalau ruas kiri ini ditambah 5/3 kuadrat, ruas kanan pun harus ditambah 5/3 kuadrat. Ini harus pertambahan sangat adil ya. Ruas kiri ditambah, ruas kanan nggak ditambah, nanti iri dong. Jadi ini ditambah dengan bilangan yang sama, kiri kanan ya. Kemudian kita bentuk kuadrat sempurna yang sebelah kiri, ini bisa saya buat X plus 5/3 kuadrat. 5/3-nya itu dari sini ya ngambilnya, sedangkan plus itu adalah koefisien dari X di sini plus. Makanya di sini plus. Sekali lagi ya, kalau koefisien X itu min, di sini min. Kalau koefisien X itu plus, maka di sini plus. Nah, oke, terus kemudian yang ruas kanan, ini 25/9, ditambah 8/3. 8/3 itu kan 24/9. Berarti kalau begitu ini 49/9 yang ruas kanan. Kemudian, kalau begitu jika saya akarkan, X plus 5/3 itu sama dengan plus minus akar 49/9. Jadi kalau begitu ini saya pindahkan saja 5/3 ke ruas kanan jadi min 5/3. Sedangkan yang ini kalau diakar 7/3. Jadi X yang pertama kita ambil plusnya. Min 5/3 ditambah 7/3. Berarti hasilnya 2/3. Kalau X yang kedua min 5/3 pakai minus 7/3. Berarti min 12/3 itu min 4. Jadi kalau ditanya himpunan penyelesaiannya berapa ya gampang. Berarti sudah ketemu 2/3 min 4. Tapi kalau hanya disuruh memfaktorkan, dibentuk seperti ini, X1-nya tinggal masukkan 2/3, X2-nya min 4. Kalau tidak dikehendaki dalam bentuk pecahan, yang dalam kurung ruas kiri, Anda kalikan dengan 3. Berarti hasilnya berapa? 3x min 2. Dikalikan X plus 4 sama dengan 0. Kalau Anda kalikan ini, pasti akan sama dengan kebersamaan yang atas ini ya. Ya, walaupun caranya agak sedikit berbelit dan panjang, tapi ini Anda harus mengetahui ada cara lain untuk memfaktorkan persamaan kuadrat. Semoga bermanfaat.